Kamu tahu nggak perjalanan pendidikan nasional itu seperti apa? Aku masih belum terlalu paham sih tentang perjalanan pendidikan nasional. Mending kita bahas sama teman-teman yang lain yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, kita diskusi yuk. Tentang apa? Tentang perjalanan pendidikan nasional. Yuk. Coba ada yang bisa memberikan gambaran bagaimana sih perjalanan pendidikan nasional itu? Aku tahu sedikit nih, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan nasional merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi kehidupan manusia berupa kodrat alam dan zaman atau bisa dikatakan dengan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu bersifat hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman yang berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan lahir dan batin sehingga manusia tidak bergantung kepada orang lain, melainkan dapat berdiri sendiri atau bersandar dengan kekuatan diri sendiri. Gitu teman-teman. Aku menyimpulkan dari apa yang dijelasin sama Mbak Lufi tadi, berarti kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan karena menyangkut usaha untuk kemerdekaan hidup lahir dan hidup batin manusia, agar manusia itu lebih menyadari kewajiban dan juga haknya sebagai manusia dan tidak tergantung kepada orang lain dan juga bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Aku sedikit menambahkan, boleh? Boleh? Terkait perbedaan pendidikan nasional sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau sebelum kemerdekaan, pendidikan nasional bersifat untuk golongan tertentu. Sarana dan prasarananya kurang memadai dan juga guru yang belum memadai dan pembelajaran yang belum adanya pendidikan karakter. Sedangkan pendidikan nasional setelah kemerdekaan, pendidikan sudah diperuntukkan untuk semua golongan, sarana dan prasarananya cukup memadai, gurunya juga sudah cukup, dan pembelajaran yang lebih kompleks, tidak hanya baca, tulis, dan hitung, serta sudah adanya pendidikan karakter. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, ada nggak yang mau ngasih pendapat apa sih hal yang bikin membelenggu di perjalanan pendidikan nasional? Saya menambahkan, jadi ketika kita melihat perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan itu terdapat hal yang membelenggu pada praktek pendidikan nasional, yaitu antara lain yang pertama itu mengenai ujian ataupun tes-tes yang dikerjakan di sekolah. Setiap sekolah itu memberatkan kepada peserta didik. Selanjutnya tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya terkait pendidikan karakter. Jadi ketika pendidikan nasional sebelum kemerdekaan itu belum terdapat pendidikan karakter dengan sempurna. Sedangkan hal terkait pendidikan karakter tersebut pada saat setelah kemerdekaan itu ada dan sudah terlaksana, tetapi belum sempurna. Jadi itu hal yang membelenggu. Selanjutnya terkait peraturan yang ada di sekolah. Jadi peraturan tersebut memberatkan kepada peserta didik. Seperti itu. Lalu bagaimana cara agar hal yang membelenggu itu dapat diatasi? Hal membelenggu itu dapat diatasi dengan cara menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu seperti apa? Kurikulum merdeka yang sedang diimplementasikan di seluruh sekolah saat ini itu diupayakan untuk melepas belenggu yang dialami oleh praktik pendidikan di Indonesia, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Nah, pembelajaran pada kurikulum merdeka itu mengedepankan pembelajaran minat dan bakat siswa serta sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Wah, Masya Allah, terima kasih, sudah cukup jelas teman-teman. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.